memimpin Indonesia 20 tahun dari sekarang. Bisa saja mereka yang saat ini berada di pedalaman. Dan kami membuka peluang dan kesempatan bagi mereka di sekolah berasrama. Di sini mereka bukan hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Mereka dibentuk melalui kehidupan di asrama. Belajar hidup dengan disiplin, bertanggung jawab, menghormati sesama, bekerja sama, dan menghidupi 12 values tangan pengharapan setiap hari. Karena bangsa ini membutuhkan lebih dari sekedar anak yang pintar. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang memiliki karakter. Di tahun ajaran baru ini, kami membuka pintu bagi 56 anak baru untuk menerima pendidikan berasrama secara gratis. Kini, 285 anak sedang dipersiapkan untuk menjadi generasi yang membawa perubahan. Namun, mereka membutuhkan orang-orang yang percaya pada masa depan mereka. Hari ini, Anda bisa menjadi salah satunya. Donasi Anda akan membantu memenuhi kebutuhan pendidikan dan pembinaan karakter anak-anak di sekolah berasrama Tangan Pengharapan. Hingga minggu ketiga Juli, dukungan Anda telah membantu 70 anak selama 1 bulan. Mari bersama menjangkau lebih banyak anak. Berdonasilah hari ini dan dapatkan merchandise spesial Tangan Pengharapan di booth Tangan Pengharapan atau hubungi nomor WA yang tertera. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun saat mereka dewasa. Masa depan dibangun dari karakter yang dibentuk sejak hari ini. Buat saya hal yang menarik selama saya mengikuti retret di 2025 itu adalah konsep yang disiapkan oleh tim ICI gitu. Jadi konsep body, mind, and soul itu benar-benar diterapkan secara menyeluruh oleh tim ICI. Jadi ada membahas tentang sharing firman Tuhan, trauma mental health, juga ada kesehatan. Retret kemarin itu sangat lengkap. Dalam retret itu saya belajar bahwa akar dari masalah dan luka yang saya alami itu penting untuk diketahui. Dampak yang saya alami adalah bahwa setiap kita bisa mengalami perjalanan yang baru bersama Tuhan dan juga mengalami terus pertumbuhan iman dalam kehidupan sehari-hari. Proses itu tidak bisa terjadi dalam semalam. Pemulihan itu tidak bisa terjadi dalam semalam. Bahkan sampai detik ini pun saya masih berada dalam proses tersebut. Kita masih di mentoring dan setelah itu ternyata dari situ permasalahan hidup saya terungkap, walaupun hanya sebenarnya saya mengikuti itu untuk memulihkan sebagian kecil dari masalah saya, tetapi Tuhan nggak mau hanya sebagian kecil dipulihkan, seluruh aspek kehidupan saya harus pulih. Ada kabar gembira buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Divisi Konseling akan menyelenggarakan Retreat New Journey 2026. Retreat kali ini akan diselenggarakan dengan durasi waktu yang lebih lama, yaitu 4 hari 3 malam di tanggal 20 sampai 23 Oktober 2026. Mari ikut New Journey Retreat di tahun 2026 yang disediakan oleh ICI. Mari bersama kita ikuti retret ini. Tuhan Yesus memberkati. So, jangan sampai ketinggalan. Persiapkan waktu Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti Retreat New Journey 2026. Bye-bye. Tim yang hebat menurut tim yang sehat, pelayanan yang bertahan lama itu dibangun oleh lingkungan yang benar dan hati yang melayani. Mari belajar membangun worship team yang sehat dari dalam. Saya Frankie Gusara. Sampai bertemu di Worship Awakening 2026. Tim worship di dalam sebuah gereja harus berjalan sesuai dengan visi dari Tuhan yang diberikan kepada gembala. Saya sangat bersyukur waktu Tuhan mewahyukan untuk membuat ibadah 60 minute worship dan itu jadi berkat bagi banyak orang.
Promotif worship bukan cuma sekedar kita menyanyikan lagu-lagu penyembahan atau lagu-lagu pujian dengan ekspresi tubuh, tetapi bagaimana kita bisa peka terhadap tuntunan Tuhan. Musik bukan tentang siapa yang menonjol, tapi bagaimana setiap nada menjadi satu harmonisasi menjadi bahasa penyembahan. Suara yang indah belum tentu bisa membawa jemaat Tuhan menyembah dan menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Tetapi suara yang dipersiapkan secara maksimal bisa dipakai Tuhan menjadi alat untuk mengubahkan hati banyak orang. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam banyak hidup. Bagi tim production, excellent bukanlah sebuah sempurnaan tanpa kesalahan, tapi bagaimana kita mempersiapkan, bagaimana kita melengkapi, dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan, itu merupakan hal yang terpenting. Mari belajar membangun flow pelayanan dengan membawa dampak. Saya, Citra Sihite, sampai bertemu di Worship Awakening 2026. Kami mengajak semua untuk belajar bersama-sama, meningkatkan kapasitas kita, kualitas kita untuk menyembah Tuhan. Para pemuji penyembah Tuhan bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi bagaimana kita mendengarkan pesan Tuhan dan menyampaikan kepada jemaat lewat penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari belajar bersama saya, Idul Manikas. Sampai ketemu di Worship Awakening 2026. Saya mengajak Anda untuk bergabung dalam Worship Awakening 2026 bersama dengan tim Easy Worship bersama saya dan Pastor Jojo. Jangan lewatkan, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Saudara, selamat datang di 60 Minute Worship. Mari kita kasih tepuk tangan untuk semua kebaikan, anugerah, penyertaan Tuhan. Tema 60 Minute Worship malam ini berbuah dalam ketekunan. Saya percaya bahwa hasil atau buah dari ketekunan kita menyembah Tuhan, mengiring Tuhan adalah kekuatan. Amin. Mujizat, pengharapan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Bapak Ibu di rumah dimanapun saudara ada, mari siapkan hati, bahkan siapkan posisi yang terbaik untuk sama-sama kita menyembah Tuhan dimanapun saudara ada hari ini. Mari datang pada Tuhan, mari sama-sama turun kepala kita berdoa mengucap syukur. Engkau Tuhan pengharapan dalam hidup kami, Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami. Melewati sepanjang musim, melewati hari-hari yang Tuhan izinkan kami lalui, kami percaya selalu ada anugerah dan kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu ada, menyertai setiap langkah kami. Malam ini boleh ambil waktu sebentar sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat hari yang indah. Terima kasih kami ada malam ini. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan sumber kehidupan kami. Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Oh, kami
Terima kasih. Makasih Tuhan. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kita kasih tepuk tangan untuk pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau pengharapanku. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan nyata di hidupku. Oh, sumber pengharapan kami. Sebab itu malam ini sama-sama kami nyatakan, Tuhan, Kau pengharapanku. Amin. Janji firman-Mu aku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Oh, Kau Tuhan tak pernah
menyertaiku. Amin. Nyata di hidupku, selalu menjaga, selalu menuntun setiap langkah hidup kamu. Amini kami menyembah, kami tak pernah ditinggalkan. Kaulah pengharapan, ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Ku pegang teguh firman-Mu Tuhan. Malam ini kami datang berseru, kami datang bersyukur, kami datang menyembah. Mari satu hati, mari sama-sama mengamini sembah Dia. Yesus Tuhan yang menjadi pengharapan, pertolongan, perlindungan, kekuatanku. Yang tak pernah meninggalkanku. Ku tak pernah ditinggalkan. Yesus, Kau penjagaku. Ku tak pernah ditinggalkan. Yesus, Kau penjagaku. Kau selalu pegang tanganku. Ku tak pernah dilupakan. Selalu Tuhan kami Kau selalu ada, Kau tak pernah tinggalkan. Kau tak pernah biarkan. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Amin. Selalu menuntun di setiap musim itu, menyertaiku. Kau setia buat kami Tuhan. Nyata Bapak Ibu sekalian katakan, Kau Tuhan kami dari tinggalkan itu. Di setiap musim Kau menyertai, Kau setia. Bapak Ibu sekali lagi yang ada di rumah, angkat suaramu katakan, Kau Tuhan Kau selalu ya Tuhan, selalu menuntun dan menjagaku. Kami tak sendirian. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku.
kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kami tak berjalan sendiri, kami tak dibiarkan. Ku selalu menemani, lewati setiap musim. Ku tak sendirian, bahkan lewati apa, Engkau yang selalu menemani, Engkau yang selalu bersamaku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu nyata. Tak sekalipun ku ditinggalkan, ku dibiarkan. Itu sebabnya malam ini kami mau percaya, kami mau menyembah. Kami mau mencari wajah-Mu, sebab jalan-jalan-Mu ajaib dalam hidupku. Tak tersandai oleh pikiranku, ajaib segala jalan, ajaib segala jalan-Mu. Mari sama-sama malam ini sembah Dia, Yesus sempurna, penyertaan-Mu nyata. Kasih-Mu Tuhan, jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu.
nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama yang di hadapan Tuhan. Jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran
Penyertaan-Mu sempurna, ancaman aman dan walau di tengah rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Yuk sekali sama-sama katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di kemasyarakatan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan. Ini yang kami tahu Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Yesus malam ini Kau pegang setiap tangan kami. Yesus memberiku, memberiku, katakan kemenangan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan memberi kemenangan. Malam ini ada kemenangan di tangan kami, sebab Engkau yang pegang tangan kami. Engkau
siap diarahkan, siap dipegang, yang mau berseru pada Tuhan. Yesus memegangku Yesus bisa jalan sendiri. Yesus memberi kemenangan. Sekali lagi yuk sama-sama, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
kepada diri kami, tapi kepada Tuhan yang gak pernah meninggalkan setiap kami. Pada tangan-Mu yang gak pernah melepaskan kehidupan kami. Itu sebabnya kami nyanyikan ini dengan penuh keyakinan. Kami gak akan pernah berhenti percaya sama Tuhan, karena kepercayaan kami berdasarkan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Biar setiap pujian kami yang kami naikkan jadi wangi-wangian yang harum menyenangkan hatinya Tuhan. Dan sebentar firman-Mu dibagikan berbicara tengah-tengah kami. Biar Kau sendiri berkata-kata melalui hamba dengan kata-kata sederhana sehingga kami mampu mengerti dan mengerti banget bahwa Tuhan lagi ngerjain apa dalam kehidupan kami. Berkati hamba, berkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. 60 Minute Worship malam hari ini bertema berbuah dalam ketekunan. Saya akan membuka dengan pertanyaan ini sama Bapak Ibu Saudara semua. Jika ada dua pilihan, saya tawarin dua pilihan ini sama Bapak Ibu Saudara semua. Saya kasih satu buah pohon dengan buah yang lebat, atau saya kasih satu lagi benih tapi buah yang super. Kecenderungan kita pasti akan memilih buah yang lebat. Benar nggak ya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mau beli sesuatu, kita dikasih sesuatu, kita pilih yang kelihatannya wah menarik, yang kelihatannya wah udah ada buahnya yang kelihatan, dan kita rasa bahwa kita akan menikmatinya. Yang menyatakan bahwa dalam kehidupan kita bergeser sama ini dan kita taruh sama Tuhan. Dalam segala sesuatu pengen yang cepat, pengennya kelihatan buahnya, pengen sesuatu yang terlihat dan terasa dalam waktu yang singkat. Kita bisa menikmatinya. Karena dunia ngajarinnya sama hidup kita, yaitu tentang kecepatan. Yang cepat itu yang menang. Yang cepat itu yang dapat banyak perhatian. Yang cepat itu yang juara. Makanan cepat, internet yang paling cepat. Bahkan di sosial media banyak banget kalau ada yang hook gitu ya, kata-kata yang hook ngomong gini, cara cepat menghasilkan jutaan, cara cepat jadi miliarder, cara cepat untuk sukses, cara cepat dapat followers banyak, cara cepat. Dan itu semua menarik bagi kita sebagai manusia karena kata cara cepatnya. Kita hidup di budaya yang menghargai hasil daripada proses. Yang kira kita bergeser berharap sama Tuhan bekerja dengan cara yang sama. Aku sudah doa, kok belum berubah. Aku udah ngelakuin semuanya yang terbaik, tapi kok keadaannya juga nggak lebih baik. Aku udah baca kitab loh Tuhan setiap hari, tapi kok masih biasa aja rasanya. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan Allah tidak bekerja seperti tombol saklar yang dipencet berubah. Tapi kerajaan Allah, Yesus sendiri berkata, bekerja seperti benih. Lukas 8 ayat 15 sebagai ayat yang ada. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dan ini akan kita bahas, buah dalam ketekunan. Menarik, ayat 15 dimulai dengan mendengar firman. Jatuh di tanah yang baik itulah orang yang setelah mendengar firman. Kenyataannya dalam kehidupan kita semuanya dengar. Yang ada di sini semuanya dengar firman Tuhan yang saya bicara. Tapi berbicara di sini 4 jenis tanah yang sama-sama menerima benih. Kalau Bapak Ibu Saudara baca lengkap di Lukas 8 ini, bukan tentang firmannya yang dibagikan, tapi masalah kondisi hatinya yang terima. Bisa saja mendengarkan firman yang sama, kondisi hatinya berbeda. Kita dengerin firman, terus dia bilang, cocok buat kamu tuh, bukan buat saya. Andai kata suami saya datang, mestinya suami saya yang dengerin ini, bukan saya. Atau mungkin kita dengerin firman Tuhan, tapi di sini kayaknya enak makan di bawah nih.
Pesan kayak ngomongnya, enakan nyanyi lagi. Dengan banyak hal, dengan hati kita sendiri menerima, mendengarnya, semua dengerin. Tapi kondisi hatinya berbeda. Jadi pertanyaannya adalah, apakah aku datang hari ini untuk mendengar firman hanya sebagai sebuah informasi tambahan dalam hidup kita, atau sesuatu yang mengubah kehidupan kita? Itu beda banget. Itu beda banget. Bapak Ibu Saudara pasti kalau naik pesawat, apalagi yang duduk di emergency exit, pasti kan ditanyain dan semua dikasih tahu, suruh jelasin. Dan kita kalau mau dengerin benar, atau enggak ya sambil main handphone kayak mumpung belum jalan, atau yang lain-lain kita pikirin, kita nggak dengerin dengan baik. Sama-sama dengar sih, tapi kita nggak dengerin dengan baik. Bahkan kalau ngomongin sebagai orang tua, kita bilang sama anak, nak, ayo nak, jalannya jangan lewat situ. Pas lewat situ dia jatuh, kan mama udah bilang. Anaknya dengar, tapi nggak mendengarkan dengan baik. Sama halnya kita banyak memang ngomongin tanah, ngomongin sikap hati, kita mendengarkan firman. Bapak Ibu Saudara mungkin gak kekurangan dengan firman. Hari Rabu 60 minute worship, hari Minggu ke gereja, yang pelayanan, mungkin seharian pelayanan 6 kali ibadah, dengerin firman. Mungkin gak lanjut lagi kurang, oh hari Sabtu dengerin di YouTube-nya, Jumat juga Friday service dengerin YouTube-nya, kurang apa baca firman? Kurang apa denger firman? Tapi kenyataannya ternyata berbicara tentang sikap hati. Karena firman Tuhan tidak hanya diberikan kepada kita buat memenuhi isi pikiran kita. Karena banyak orang pengen nambah sesuatu untuk baca firman Tuhan. Nambahin apa ya? Ilmu apa ya? Yang saya tahu dapat dan baru. Kenyataannya firman Tuhan ada dalam kehidupan kita untuk membentuk hati kita. Dan ini yang seringkali kita miss. Dengerin firman Tuhan tapi tidak membiarkan untuk membentuk hati kita. Lalu ayat selanjutnya berkata, selain mendengarkan, ia menyimpannya dalam hati yang baik. Ia menyimpannya. Kata menyimpan di sini bukan sifatnya pasif, menyimpan ditaruh terus nggak diapa-apain. Tapi menyimpan di sini dalam artian adalah menjaga, memegang erat, nggak ngelepasin. Banyak dari kita seringkali firman Tuhan dipakai ketika didengarkan saja. Begitu pulang besoknya lupa. Karena firman Tuhan udahlah pas ke gereja aja, pas di rumah udah nggak firman Tuhan lagi yang ingat. Kita lebih ingat omongan orang lain, kita lebih ingat sosial media yang kita lihat, kita lebih ingat itu. Tapi kita tidak menyimpannya dalam kehidupan kita. Firman hanya didengar untuk hari Minggu atau hari Rabu, tapi nggak dibawa di hari Senin sampai Sabtunya. Banyak dari kita berhenti di sini karena bukan artinya firman Tuhannya yang nggak berkuasa, tapi karena firmannya yang nggak dipelihara dalam keseharian kita. Udah pernah dengar Pastor Felix, udah tahu, udah tahu, udah nggak usah ngajarin. Kenyataannya kita nggak jaga firman itu dalam hidup kita. Kita seringkali dengar, oh ini firman ini belum pernah aku dengar nih. Bagus nih khotbah nih, karena firman ini belum pernah aku dengar. Wah, pemahaman yang baru. Tapi Tuhan tanya yang kemarin-kemarin dilakuin, yang udah kamu tahu sejak mana kamu melakukannya. Dan ayat terakhirnya tadi berbicara gini, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini menarik. Karena Tuhan Yesus nggak bilang begini, melahirkan buah karena talentanya banyak. Melahirin buah karena pengalamannya udah banyak banget. Melahirin buah kan dia bisa jaga emosinya. Tapi Tuhan Yesus sendiri ngomong ini, yang melahirkan buah dalam ketekunan. Kata ketekunan menunjukkan pertumbuhan yang membutuhkan waktu. Karena gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak pernah buru-buru bentuk hidup kita. Nggak pernah. Dia tahu sendiri dalam proses demi proses yang kita jalani. Dia tahu persis. Karena seringkali kita pengen hasilnya yang cepat, tapi Tuhan ngerjain sesuatu yang nggak kelihatan di dalam kita. Karena Tuhan lebih tertarik menemukan apa yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Merubah yang di luar gampang buat dia. Gampang banget. Merubah apa yang Bapak Ibu Saudara doakan, gumulkan, dikasih, gampang banget buat dia.
tapi dia lebih tertarik mengubah apa yang di dalam Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya ketekunan menghasilkan sebuah buah, menghasilkan buah-buah yang ada dalam kehidupan kita. Karena ketekunan itulah Tuhan mengerjakannya di dalam kita. Tapi kalau kita mau jujur, ada hari di mana kita keras banget hati kita. Ada hari di mana kita penuh kekhawatiran. Ada hari di mana kayaknya Tuhan gak dengar doa saya. Tapi kenapa kita masih memiliki pengharapan? Karena Kristus datang bukan hanya ngajarin firman buat Bapak Ibu Saudara, tapi dia firman yang jadi manusia, yang tetap setia saat kita nggak setia. Bahkan melalui kematian dan kebangkitannya, dia kasih hati yang baru buat Bapak Ibu Saudara. Dan hati itulah di mana Roh Kudus mengerjakannya, sehingga memampukan kita diubah dari hatinya keras jadi hati yang mau dengar firman Tuhan, yang mau tekun melakukan di dalamnya. Dan ketekunan itu bukan hasil usaha kita, tapi diperoleh dari kasih Allah yang lebih dulu menyertai kehidupan kita. Sehingga jangan ukur hidup kita hanya dari seberapa banyak doa kita terjawab. Jangan ukur hidup kita dari seberapa keinginan demi keinginan kita yang sudah tercapai. Jangan ukur hidup kita dari setiap perubahan yang sudah terlihat. Tanyakan juga sama diri kita, apakah sampai hari ini aku masih mau dengerin firman? Apakah sampai hari ini aku masih pegang firman walaupun hidupku sulit? Apakah sampai hari ini aku masih mau taat walaupun hasilnya belum kelihatan? Apakah hari ini aku mau tetap taruh lututku untuk berdoa sama Tuhan walaupun doaku belum terjawab? Karena buah lahir dari orang yang tetap tinggal di dalam firman dan bertekun di dalamnya. Dan buah bukan tentang doa yang terjawab, hidup yang lebih mudah, tapi ngomongin buah di sini tentang hati yang semakin serupa dengan Kristus. Saya tutup sama kesaksian ini, bahwa dalam perjalanan kita, perjalanan saya suka ngajar. Waktu itu masih ngajar di Cikini. Saya lewat di jalanan, kalau ngomong itu di Ponegoro, arah ke Ponegoro di sana. Saya selalu marah dan sebel kalau lewat situ. Mungkin kayak Bapak Ibu sekarang ngalamin kalau lewat Rawamangun, karena lagi bangun sesuatu di dalam. Saya marah banget, sebel banget. Saya pikir, setengah jam cukup. Oh ternyata 45 menit. 45 cukup, ternyata sejam. Ada momen dimana saya sebel banget. Tapi kenyataannya beberapa tahun berikutnya, saya paling senang lewat situ. Kenapa? Karena flyover-nya udah jadi. Saya senang lewat situ. Nah akhirnya Tuhan tuh ngomong sama hati saya gini, Lex, hidup tuh kayak gitu manusia. Suka gak sadar kalau dalam prosesnya yang ada yang lagi dibangun dalam hidupnya. Suka gak sadar dalam setiap masalah, dalam setiap doa yang belum terlihat, dalam setiap persoalan yang dialami, gak sadar kalau Tuhan lagi bangun sesuatu dalam hidupnya. Kita ngomel sama Tuhan, kita marah sama Tuhan, kita ninggalin Tuhan, kita gak mau ke gereja-gerejaan, gak mau 60 minute worshipan lagi, udahlah. Kita gak sadar bahwa ada sesuatu yang sedang dibangun dalam hati dan hidup kita, yaitu tentang Kristus yang ada di dalamnya. Sehingga hari ini, apapun yang Bapak Ibu sedang gumulkan, nikmatilah buah dalam ketekunan itu, karena sedang ada yang Yesus sedang bangun dalam hidupmu. Apapun doa yang belum dijawab, apapun masalah yang gak selesai-selesai, bahkan gantian datang seakan-akan janjian. Tapi ingat ya, ada yang Tuhan lagi sedang bangun dalam hidup saya. Walaupun tetap ada yang Tuhan sedang bangun dalam hati dan hidup saya. Sekarang Bapak Ibu saudara bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagi. Sampai ku lihat Kau bekerja, ku percaya ku lihat ternyata percaya. Kami angkat kedua tangan kami malam ini sama-sama katakan.
permohonan yang belum terlihat, dalam setiap perubahan yang belum kami nikmati, kami percaya Tuhan tetap bekerja di sana, sehingga itu yang menumbuhkan dalam kehidupan kami hati yang terus percaya sama Engkau, iman yang semakin hari semakin kuat di dalamnya, karena kami tahu Tuhan, dalam setiap titik kami, dalam setiap doa demi doa yang ada, dalam setiap lutut yang berdoa, dalam setiap tangisan kami tahu Tuhan lagi ngerjain sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Itu alasan kami tekun di dalamnya, karena kami tahu Tuhan gak pernah sia-siain air mata kami, Tuhan gak pernah sia-siain lutut kami yang berdoa, Tuhan gak pernah sia-siain teriakan doa kami, harapan kami sama Tuhan. Tuhan pakai itu untuk membentuk hidup setiap kami, untuk semakin terarah kepada Engkau. Tuhan, pada malam hari ini aku berdoa buat setiap umat-Mu yang ada, yang datang hari ini Season Worship, bahkan yang menyaksikan secara online yang ada, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ada hati yang mau terus tekun di dalam Tuhan, ada hati yang terus mau bertumbuh di dalam firman, ada hati yang terus kuat dalam segala penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalamnya, karena tahu bahwa Tuhan gak pernah sekali-kali pun meninggalkan mereka. Tuhan gak pernah sekali-kali pun melepaskan genggamannya sama kehidupan mereka, karena Tuhan setia ada bersama dengan mereka dalam segala yang terlihat maupun tidak terlihat. Aku berdoa kekuatan daripada Tuhan menyertai setiap umat-Mu yang ada Tuhan. Aku berdoa dalam setiap penderitaan yang mereka alami, proses yang mereka lalui, gak akan mengurangi iman percaya mereka sama Tuhan, bahkan terus menumbuhkannya dalam kehendak-Mu yang nyata dalam kehidupan setiap mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, dalam setiap kerinduan mereka, mungkin keluarga yang ada, kesehatan yang ada, pekerjaan yang ada, Tuhan, bahkan kerinduan memiliki rumah, kerinduan untuk memiliki keturunan, dan apapun itu kami taruh ke dalam tangan Tuhan yang tahu yang terbaik buat kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, tangan yang gak pernah melepaskan hidup kami, tangan yang selalu memegang dengan kuatnya hari-hari kami, bahkan tangan yang menjadikan kami kuat menghadapi hari-hari ke depan. Kami akan terus tekun dalam kehidupan kami, dalam firman, dalam hidup kami di dalam Tuhan yang berpegang dalam kehidupan kami. Tuhan memegang kehidupan kami, Tuhan yang memegangnya sampai akhir hidup kami. Kami mau angkatan kami terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan. Ada iman percaya yang terus melihat dalam setiap titik hidupmu Tuhan tetap ada di sana, sehingga kau bisa menikmati kasih Tuhan, menikmati rencana Tuhan dalam hari-harimu, di dalam segala proses dan penderitaan. Ada iman yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Berkat kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hidupmu menikmati berkat Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan dalam segala keadaan, sehingga kau bisa menjadi berkat mempermuliakan nama Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah diberkati pada malam hari ini, amin. Kita sudah boleh mengalami perjumpaan yang manis dengan Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan kita malam hari ini. Saat kita mendengarkan itu beberapa informasi dan pengumuman. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan maupun perpuluhan ataupun donasi untuk pelayanan di tempat ini di Gereja Impact Community Indonesia dan juga di Yayasan Tangan Pengharapan, dapat disalurkan melalui transfer ke nomor rekening maupun dapat scan QR code yang ada di layar. Dan jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan dengan kartu kredit, dapat disediakan juga mesin edisi di infodesk di gereja di bagian depan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara tunai, dapat memasukkan uang tunai dalam amplop persembahan yang sudah dibagikan, dan jangan lupa untuk memasukkan di dalam kotak persembahan yang sudah tersedia di bagian depan. Dan bagi Bapak Ibu yang terkendala dengan jaringan, Gereja Impact Community Indonesia menyediakan Wi-Fi dengan nama ICI Persembahan tanpa password. Dan mari memasuki bulan Agustus 2026, Gereja Impact Community Indonesia mengangkat tema Fruit of Freedom
Mari datang beribadah dan mengalami kemerdekaan sejati di dalam Kristus Yesus. Bersama-sama kita belajar hidup dalam kebebasan untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi kota dan bagi bangsa. Jadi sampai jumpa di setiap ibadah Sunday service dan juga 60 minute worship di bulan Agustus. Selanjutnya ada worship conference. Impact Community Indonesia mengundang bagi Bapak Ibu untuk hadir dalam Worshipers Awakening Conference 2026. Acara ini akan dilaksanakan atau diadakan pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 pada jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Bertempat di Mall of Indonesia lantai B3 Kelapa Gading. Jadi bersama para pembicara dan praktisi worship, mari diperlengkapi untuk membangun pelayanan penyembahan yang semakin sehat, semakin peka, dan semakin berdampak. Jadi segera daftarkan melalui QR Code atau kunjungi infodesk yang ada di depan. Untuk selanjutnya ada Bible Study 2026. Jemaat yang terkasih, mari ikut serta dalam Bible Study 2026 pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 9 pagi melalui Zoom dengan tema diikat oleh kasih bukan oleh belenggu dosa. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa kembali di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menyembahmu Tuhan, ku bersujud padamu. Tasnya bawa. Pulihkan ku menyembahmu.